Selamat datang, selamat bertemu dengan saya Suprigo Channel. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang pembelajaran efektif. Sebenarnya, pembelajaran efektif ini sangat banyak sekali ragamnya, tetapi kita hanya akan membahas sebagian saja. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus tayangan berikut. Saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti video saya terkait pembelajaran efektif. Pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi pembelajaran efektif. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat mengetahui jenis-jenis pembelajaran efektif. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menceritakan pengalaman belajarnya. Nah, dari tiga tujuan ini diharapkan tayangan berikutnya nanti dapat memenuhi apa yang sudah kita rencanakan. Misi pembelajaran efektif. Ya, jadi apa yang kita lihat ini, definisi pembelajaran efektif ini adalah rangkuman dari berbagai pendapat, baik dari kamus maupun dari para ahli. Sebenarnya, definisi pembelajaran efektif ini terdiri dari dua kata, yaitu definisi pembelajaran dan definisi efektif. Jadi, keduanya digabungkan menjadi pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif sendiri dapat diartikan sebagai proses belajar yang bermanfaat, mampu menumbuhkan pemahaman, kecerdasan, kesempatan, dan peningkatan mutu yang lebih baik, sehingga berdampak pada perubahan perilaku dan pikiran yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah jenis-jenis pembelajaran efektif. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Yang kedua, membuat catatan kecil. Yang ketiga, membuat peta konsep. Yang keempat, menandai dan mewarnai. Yang kelima, belajar kelompok. Yang keenam, memulai dari yang mudah. 7. ATM atau adaptasi, tiru, dan modifikasi. 8. Trial and error. 9. Menggunakan media. 10. Bertanya. 11. Merangkum. 12. Menghindari belajar berlebihan. 13. Lawan. Nah, selanjutnya akan kita urai satu persatu. Yang pertama, cara belajar efektif yang bisa kita lakukan adalah membuat perencanaan. Jadi, belajar efektif ini tidak bisa serta-merta terjadi begitu saja, tetapi harus kita rencanakan. Nah, berikutnya yang kedua adalah membuat catatan kecil. Jadi cara belajar efektif yang kedua ini adalah dengan cara membuat catatan kecil. Catatan kecil di sini berguna sebagai media pengingat atau media penghafal pelajaran yang telah dipelajari. Jadi catatan kecil bukan bahan sebagai mencontek, tetapi catatan kecil di sini lebih kepada media yang mudah dibawa kemana-mana, sehingga ketika dibutuhkan media tersebut bisa dengan segera kita buka dan kita baca. Jadi selanjutnya cara belajar efektif yang ketiga adalah membuat peta konsep. Karena materi pelajaran kita banyak dan mungkin kita perlu membuat suatu formula khusus sehingga pelajaran yang banyak tersebut dapat disederhanakan atau dapat dimudahkan dengan cara membuat peta konsep. Peta konsep ini
dapat berupa tabel, dapat berupa diagram, dapat berupa skema, dapat berupa gambar atau garis korelasi, yang mana ini semua bisa dituangkan dalam satu kertas, dalam satu lembar kertas kerja gitu. Nah, peta konsep ini bentuknya tidak ditentukan, tetapi kita boleh menggunakan gambar apa saja, warna apa saja, garis apa saja, yang penting gambar tersebut memiliki korelasi, gambar tersebut memiliki hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Dengan kata lain, gambar tersebut jangan sampai menyulitkan kita. Justru peta tersebut seharusnya itu adalah memudahkan kita dalam memahami materi-materi yang banyak. Jadi peta konsep itu merangkum atau meringkas materi yang banyak jadi sajian visual yang mudah kita pahami. Selanjutnya, cara belajar efektif yang keempat adalah menandai dan mewarnai. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita membaca buku atau membaca teks-teks lain. Nah, di situ bisa kita beri tanda atau kita beri warna pada bagian-bagian tertentu yang kita anggap penting. Misalnya dengan cara menggarisbawahi, memberi warna dengan pewarna, atau membuat tanda-tanda lain berupa simbol atau checklist atau lainnya, yang mana intinya menandai dan mewarnai ini adalah menandai bagian-bagian penting dari apa yang telah kita baca. Selanjutnya, belajar efektif yang bisa kita lakukan adalah belajar berkelompok. Nah, belajar berkelompok ini jadi kegiatan yang menyenangkan. Karena apa? Karena kita belajar berkelompok bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Suasananya juga umumnya itu bisa lebih rileks dan bisa di mana saja, baik di sekolah maupun di rumah. Tetapi kita perlu berhati-hati ketika kita belajar berkelompok, harus ada orang yang mendampingi kita. Maksudnya ada orang yang lebih paham, lebih tahu tentang materi itu daripada kelompok kita. Karena apa? Bahayanya kelompok ini menjadi ajang bermain kalau tidak ada pendampingan dari orang yang lebih dewasa atau lebih mengetahui. Ya, selanjutnya yang keenam adalah cara belajar yang efektif, yaitu memulai dari yang mudah. Jadi, mulailah belajar dari topik yang paling kita anggap mudah. Setelah itu, barulah kita melanjutkan pada topik yang lebih menantang. Jadi, jangan memilih topik-topik yang kita anggap sulit, karena hal itu akan membuat kita shock ya, atau hal itu akan membuat kita menjadi trauma dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi, sebaiknya pilihlah atau mulailah belajar dari hal-hal yang mudah, hal-hal yang kita anggap sederhana, sehingga dengan begitu untuk ke jenjang berikutnya kita tidak mengalami kesulitan. Ya, berikutnya cara belajar yang efektif yang ketujuh adalah ATM. ATM ini kepanjangan dari adaptasi, tiru, dan modifikasi. Adaptasi ini adalah kita bisa mengambil pengetahuan dari siapa saja, dari mana saja. Pengetahuan tersebut bisa kita tiru, tapi bukan berarti kita plagiat atau kita menduplikasi, tetapi kita tiru itu kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Sebagai contoh, kalau kita menulis karya ilmiah, mungkin kita bisa mengadaptasi permasalahannya. Permasalahan di tempat lain itu bisa kita adaptasi, barangkali itu sesuai dengan kondisi kita, maka bisa kita ambil permasalahan tersebut, kita tiru cara menyelesaikan masalahnya, dan kita modifikasi agar
permasalahan tersebut relevan dengan kondisi yang ada di tempat kita. Jadi adaptasi, tiru, dan modifikasi ini bukan berarti plagiat, tapi kita mencontoh permasalahan di tempat lain, kemudian permasalahan itu kita bawa ke tempat kita sesuaikan tempat kita modifikasi agar relevan dengan tempat kita. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan dalam belajar efektif adalah trial and error. Nah, ini lebih tepatnya dikatakan belajar dari kesalahan. Jadi istilah yang tepat adalah kita belajar dari kesalahan. Kita mencoba, salah, perbaiki, coba lagi, dan seterusnya. Jadi cara belajar trial and error ini sangat berguna sekali untuk kita, karena biasanya kalau kita mencoba, salah, dan kita coba lagi itu akan lebih ingat kita daripada kita belajar dari guru atau belajar dari buku atau belajar dari mendengar. Karena ini sifatnya adalah mencoba, maka kemungkinan untuk bertahan itu lebih lama dalam ingatan kita. Jadi ini adalah salah satu teknik yang sangat baik jika kita ingin menemukan suatu kebenaran, maka hal ini sangat tepat sekali kita gunakan, karena kita bisa mencoba, kemudian kesalah, kita coba lagi. Nah, ini biasanya pada kegiatan-kegiatan eksperimen bisa kita terapkan model belajar ini, yaitu trial and error. Kita salah, kita coba, perbaiki, coba lagi, dan seterusnya sampai benar-benar kita menemukan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, cara belajar efektif yang ke-9 adalah menggunakan media. Jadi, selain kita mendengarkan penjelasan dari guru atau membaca dari buku, akan lebih baik jika kita belajar menggunakan media. Ya, media ini dapat berupa video, audio, gambar, artikel, majalah, atau sumber referensi lainnya. Ya, kita mencoba memanfaatkan internet sebagai media penunjang materi. Jadi dengan adanya internet ini kita bisa mencari sumber-sumber atau media lain yang bisa kita gunakan sebagai penunjang pembelajaran kita. Pilihlah media yang tepat sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan. Dengan begitu, pemahaman kita terhadap materi akan lebih mudah jika kita menggunakan media yang tepat. Yang ke-10 adalah bertanya. Nah, jadi untuk mengetahui sesuatu, kita jangan ragu untuk bertanya. Tanyalah jika kita tidak mengetahui. Nah, karena apa? Biasanya jawaban dari pertanyaan yang telah kita ajukan ini akan melekat dalam ingatan kita. Kita lebih mudah mengingat jawaban tersebut daripada kita mendengar atau membaca. Nah, jadi jangan ragu untuk bertanya apabila kita menghadapi kesulitan atau hambatan dalam belajar. Yang ke-11 adalah cara belajar yang ke-11, yaitu menghindari belajar berlebihan. Jadi dalam konteks ini kita jangan sekali-kali memaksakan diri. Kita harus beristirahat bila merasa lelah. Karena apa? Karena belajar sistem dorongan ini biasanya akan cepat lupa dan itu tidak bermakna terhadap diri kita, kurang bermakna begitu ya terhadap diri kita. Jadi sebaiknya apabila kita belajar dan merasa lelah, sebaiknya beristirahat. Lakukan hal-hal yang menyenangkan agar
fisik dan psikis kita kembali segar. Selanjutnya adalah merangkum. Ya, kegiatan merangkum atau meringkas ini memang terdengar klasik dan bahkan kesannya sangat kuno gitu. Tetapi kegiatan merangkum ini adalah suatu kegiatan yang mana melibatkan beberapa kemampuan sekaligus. Tanpa disadari, kegiatan merangkum ini adalah kegiatan membaca, kegiatan memahami, kegiatan mengingat, dan kegiatan menulis itu dilakukan secara bersamaan. Dan ini sebenarnya suatu kegiatan yang sangat luar biasa karena 4 kompetensi kita terlibat sekaligus dalam satu kegiatan, yaitu membaca, memahami, mengingat, dan menulis. Itu dilakukan secara bersamaan. Dan dengan merangkum ini, kita yakini bahwasanya materi yang kita rangkum itu bisa kita ingat lebih baik daripada kita mendengar atau membaca. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk merangkum pelajaran agar apa yang sudah kita pelajari itu tidak lupa begitu saja. Ya, yang terakhir adalah tawakal. Artinya apa? Kita sudah melakukan berbagai macam upaya, kita sudah melakukan berbagai usaha. Selanjutnya kita pasrahkan apa yang telah kita usahakan tadi kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nanti menjadi tenang. Tawakal atau bisa juga kita melakukan doa. Kita berdoa semoga apa yang kita usahakan, semoga apa yang sudah kita upayakan bisa membuahkan hasil. Karena yang sudah sering kita dengar, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Oleh karena itu, serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hati kita menjadi tenang. Ya, demikian video pembelajaran efektif dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan dan tentang pembelajaran efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai